Ada kabar penting nih buat kita semua, para pengguna BPJS Kesehatan. Bakal ada perubahan besar dalam aturan mainnya. Dan ini penting banget buat kita pahami. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, apa aja sih yang berubah dan gimana dampaknya buat kita? Selama ini, mungkin kita berpikir, namanya juga jaminan kesehatan nasional, ya pasti semua urusan kesehatan kita di-cover dong. Tapi pertanyaannya, apa bener kayak gitu? Mungkin selama ini jawabannya iya-iya aja, tapi sebentar lagi bakal ada aturan yang lebih jelas. Yap, Anda nggak salah baca. Catat tanggalnya. Mulai April 2026, bakal ada aturan yang lebih tegas soal layanan apa aja yang nggak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Sebetulnya ini bukan hal yang 100% baru sih, lebih ke penegasan dari aturan yang udah ada. Tapi sekarang tanggal pastinya udah ditetapkan. Terus ada berapa banyak layanan yang dikecualikan? Jawabannya, ada 21 jenis layanan dan penyakit. Nah, angka ini nih yang jadi kunci dari semua pembahasan kita kali ini. Yuk kita lihat satu persatu apa aja sih ke-21 layanan itu? Oke, biar kita semua gampang ngertinya, 21 layanan tadi bakal kita kelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Dengan begini, kita bisa lebih gampang lihat polanya dan ngerti kenapa sih layanan-layanan ini dikecualikan. Kita mulai dari kategori pertama. Ini, terus terang, yang paling gampang dimengerti. Masalah kesehatan yang muncul karena perbuatan melanggar hukum atau sengaja menyakiti diri sendiri. Logis kan? Jaminan sosial itu kan bukan buat menanggung risiko dari tindakan-tindakan semacam itu. Detailnya apa aja? Misalnya, luka karena berantem, percobaan bunuh diri, atau cedera akibat penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Intinya sih udah jelas banget. Kalau akar masalahnya adalah tindakan ilegal atau yang disengaja, ya BPJS nggak akan menanggung biayanya. Oke, lanjut ke kategori kedua. Nah, yang ini cakupannya soal pilihan-pilihan pribadi. Ini adalah layanan-layanan yang nggak dianggap sebagai kebutuhan medis darurat, tapi lebih ke arah estetika, kenyamanan, atau ya gaya hidup. Contohnya apa? Wah, ini banyak nih. Mulai dari operasi plastik untuk kecantikan, pengobatan buat mengatasi masalah kesuburan kayak program bayi tabung, sampai pengobatan alternatif yang ya belum terbukti secara ilmiah. Cedera akibat hobi olahraga ekstrim juga masuk kategori ini loh. Kategori ketiga ini agak unik nih. Jadi ini bukan berarti korbannya nggak ditanggung sama sekali loh. Tapi tanggung jawab biayanya itu dialihkan ke pihak lain. Biasanya, ini berlaku buat insiden-insiden yang sifatnya khusus atau berskala besar. Nah, disinilah kerennya sistem jaring pengaman sosial kita yang berlapis-lapis itu. Kalau ada kecelakaan kerja, klaimnya lari ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kecelakaan lalu lintas, ada Jasara Harja yang siap menanggung. Dan kalau amit-amit ada wabah atau bencana besar, pemerintah yang akan turun tangan langsung. Dan yang terakhir, kategori keempat. Ini lebih ke soal administrasi dan prosedur. Jadi, pengecualiannya itu bukan karena jenis penyakitnya, tapi karena cara kita mengakses layanannya atau tujuannya yang kurang pas. Intinya apa? Ikuti alurnya, jangan main potong kompas. Misalnya, kalau Anda langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari vaskes tingkat pertama, ya jelas biayanya nggak akan ditanggung. Ini juga berlaku buat permintaan yang tujuannya bukan medis. Contohnya minta surat keterangan sehat buat ngelamar kerja. Oke, kita udah tahu apa aja yang nggak ditanggung BPJS Kesehatan. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang super penting. Kalau bukan BPJS Kesehatan, terus siapa dong yang bayar? Ini pertanyaan yang pasti langsung muncul di kepala kita semua kan? Wah, kalau BPJS nggak bayarin, berarti kita harus keluar duit dari kantong sendiri dong. Eits, tunggu dulu. Jawabannya nggak selalu begitu. Ada mekanisme lain yang perlu kita tahu. Oke, biar makin jelas ya. Kalau kecelakaan kerja, itu urusannya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kecelakaan di jalan, baik itu kecelakaan tunggal atau yang melibatkan pihak lain, penanggung jawabnya adalah Jasara Harja. Sementara untuk wabah atau bencana, seperti yang tadi kita bahas, itu jadi tanggung jawab pemerintah. Jadi sistemnya itu saling melengkapi. Nah, setelah paham semua batasan dan siapa penanggung jawab lainnya, bagian paling pentingnya sekarang adalah apa yang harus kita lakukan sebagai peserta biar siap menghadapi perubahan ini. Yuk, kita fokus ke hal-hal praktisnya buat kita sehari-hari. Tahu aturan ini tuh bukan buat nakut-nakutin ya, justru sebaliknya, biar kita makin cerdas dan bisa menggunakan hak jaminan kesehatan kita dengan tepat sasaran. Jadi, ada 3 langkah kunci yang bisa Anda ambil. Pertama, pahami baik-baik 21 layanan yang dikecualikan tadi. Kedua, simpan informasinya, siapa penanggung jawab lain kalau terjadi apa-apa di jalan atau di tempat kerja. Dan yang ketiga, ini yang paling sering dilupakan, selalu ikuti prosedur rujukan yang benar.
3 hal ini aja udah bisa jadi bekal biar klaim Anda nggak ditolak. Pada akhirnya, kita juga perlu lihat gambaran besarnya. Kenapa sih aturan ini ada? Tujuannya baik, yaitu untuk menjaga agar sistem jaminan kesehatan nasional kita ini tetap sehat dan bisa terus berjalan untuk jangka panjang. Tapi, yaitu, program ini cuma bisa berhasil kalau kita sebagai peserta juga paham aturan mainnya biar nggak salah langkah. Jadi, pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke Anda. Setelah kita bedah bareng-bareng informasinya, apakah Anda merasa lebih siap menghadapi perubahan di bulan April 2026 nanti? Ingat, memahami aturan adalah langkah pertama untuk melindungi diri sendiri dan keluarga.